Besar dan ajaib ya Tuhan segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga, kami yakin Tuhan itu karena cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah, kasih setia-Mu yang turun-temurun dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pada sore hari ini Engkau memberikan setiap kami yang hadir telinga untuk mendengar, hati dan pikiran untuk memahami dan mencintai firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Tuhan merubah sudut pandang kami. Tuhan merubah hidup kami, sehingga setiap kami tempat ini keluar menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang lebih daripada pemenang, menjadi pribadi yang Tuhan siap pakai dan Tuhan siap utus dimanapun juga. Tuhan, biarlah Engkau juga menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami masing-masing, baik itu dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia sosial, dunia pelayanan, apapun dunianya Tuhan, Engkau menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami masing-masing, sehingga orang dapat melihat bahwa Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau, dan senantiasa kami terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Biasa. Saya melihat wajah-wajah yang ceria hari ini, amin. Amin. Ini wajah-wajah yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Kelihatan dari tatapan saudara saya, dari senyum saudara kelihatan. Ini orang-orang yang sudah diberkati, amin, dan siap diberkati lagi. Siapa di sini yang merasa masih muda? Terserah umurnya berapa. Yang penting merasa masih muda, angkat tangan. Yang merasa masih muda itu tanggal 13 Juli jam 9 pagi, itu hari Sabtu sudah. Tenang aja ya bekerja. Ya, itu ada acara di Wisma Indovision. Kebetulan saya panitianya, itu kita ada acara rapat para pemuda, karena kita akan bikin konser musik rohani Korea. Siapa yang suka Korea? Suka lagu Korea? Siapa lagu Korea? Orang Korea. Ya, bulan Februari tahun depan itu ada konser besar. Ya, itu musik rohani, tapi yang membawakannya tim dari Korea. Ya, jadi saya undang hadir. Ya, undangannya ada di belakang. Ya, kecil bentuknya. Itu undangan dari saya kepada saudara sekalian. Saudara, tema saya pada sore hari ini adalah kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Apa tuh kemurahan hati? Hatinya murah. Apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati adalah ketika Anda bersedia memberikan lebih. Ketika Anda bersedia memberikan lebih dari apa yang diminta, itu namanya kemurahan hati, alias generosity. Orang-orang yang memiliki kemurahan hati adalah orang-orang yang suka memberi. Saudara percaya bahwa Allah itu kasih? Ciri khas dari kasih adalah memberi. Makanya karena begitu besar cintanya ke dunia ini, sehingga dia apa? Memberi anak yang tunggal untuk kita. Amin. Dan kita dibuat serupa segambar dengan dia. Oleh karenanya kita pun orang-orang yang suka. Saudara, dalam Mazmur 37
ayatnya yang ke-22, ya. Dalam terjemahan lainnya mengatakan orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suka memberi, dia akan mendapatkan semuanya pada akhirnya. Ini bahasa Indonesianya. Kalau kita lihat di Mazmur 112 ayat 5, terjemahan lainnya mengatakan hal-hal yang baik, good things katanya, will come, akan datang kepada mereka yang suka memberi. Siapa sih yang suka memberi? Kenapa orang Kristen kalau saya bilang memberi pasti identik dengan uang? Saya tidak bicara soal dompetmu. Amin. Saya tidak bicara soal depositomu. Kalau kita bicara mengenai memberi, itu bisa apa aja. Amin. Perhatian saudara. Anda memberikan apa? Doa saudara. Anda memberikan apa? Tumpangan untuk orang lain. Anda memberikan makan untuk orang lain. Anda memberikan pelayanan kepada orang lain. Betul? Anda memberikan telinga untuk orang lain. Apalagi? Anda memberikan berkat bagi orang lain. Bahkan Anda bisa memberikan air mata untuk orang lain. Amin. Kalau kita lihat di Amsal 24 ayat yang ke-25, dalam terjemahan lainnya mengatakan bahwa dunia orang-orang yang murah hati itu bertambah besar. Entah apapun dunia Anda, dunia itu bisa apa? Kuliah saudara, pekerjaan saudara, pernikahan saudara, kesehatan saudara, itu bisa menjadi dunia saudara. Siapa di sini yang mau dunianya jadi besar? Angkat tangan. Siapa yang mau? Semua pasti mau. Amin. Saya akan sampaikan beberapa ayat dulu, nanti saya jelaskan. Kalau kita lihat di Amsal 19 ayatnya yang ke-6, ya, kita lihat di Amsal 19 ayat ke-6. Firman Tuhan katakan banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Artinya kalau kita suka memberi, itu banyak orang yang bersahabat dengan kita. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9, firman Tuhan katakan orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan semiskin. Jadi kalau Anda suka memberi, sekali lagi, bukan soal dompet. Amin. Bukan soal deposito. Kalau Anda suka memberi, hidupmu pasti mujur. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang. Siapa di sini yang mau mujur? Angkat tangan. Siapa yang mau mendapatkan semuanya pada akhirnya? Siapa yang mau dikelilingi oleh banyak orang yang mendukung saudara? Betul? Siapa yang mau dunianya makin besar? Kalau saudara mau itu semua, kalau saudara suka itu semua, mungkin suka semua atau suka satu atau dua, kuncinya cuma satu. Harus murah hati. Sekali lagi, orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Jadi hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal, 3 poin tentang kemurahan hati. Amin. Yang pertama, kemurahan hati itu lebih kepada keberadaanmu daripada pemberianmu. Poin yang pertama adalah kalau Anda murah hati, kemurahan hati itu lebih kepada keberadaanmu dibanding dengan pemberianmu. Jadi kemurahan hati itu bukannya apa yang Anda beri. Kemurahan hati adalah ketika apa yang di dalammu, hatimu itu sudah besar, baru Anda bisa memberi. Amin. Ini
ini belum makan, aku bingung. Kalau Anda punya banyak, Anda punya semuanya, tapi hatimu masih kecil, Anda akan menjadi orang yang sangat marah. Betul? Mungkin bajunya nggak ada yang matching, sepatu hijau, celana kuning, kaos merah. Karena Anda punya banyak, tapi hatimu belum besar. Jadi yang Tuhan mau adalah besarin dulu di dalammu, di hatimu. Baru apa yang kau nyatakan dengan pemberianmu, itu baru besar. Setuju? Jadi yang paling penting adalah yang di dalam. Kalau yang di dalam sudah benar, yang di dalam sudah besar, pemberianmu pun akan besar. Amin. Sekali lagi, ini bukan soal materi. Perhatian saudara, pujian saudara. Kalau bisa muji, kalau nggak bisa muji apa? Kasih maaf. Kalau bisa kasih maaf apa? Kasih nasihat. Kalau nggak bisa kasih nasihat, kasih ide. Nggak punya ide, kasih pelayanan dan sebagainya. Mari kita buka di Amsal 11. Amsal 11 ayatnya ke-25. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi firman Tuhan katakan, kalau Anda memberi, Anda diberi kelimpahan. Amin. Tapi banyak orang Kristen berkata, Pak, tar dulu, cicilan rumah saya belum lunas. Cicilan motor tuh yang di luar belum lunas. Cicilan apa? iPad 7 belum lunas. Anggap aja udah ada. Cicilan apa lagi? Cicilan gedung mungkin, cicilan handphone yang lain belum lunas. Nanti deh Pak, kalau saya udah kaya, nanti deh kalau saya udah banyak uang, baru saya memberi. Tapi firman Tuhan ajarkan lain. Dikala Anda masih butuh uang, dikala Anda masih butuh perhatian, Anda memberi kepada orang lain, Anda diberi limpahan. Amin. Dikala kita memberi kepada orang lain, baru kita diberi kelimpahan. Anda memberi dulu, baru Anda diberi kelimpahan. Bukannya Anda melimpah dulu, Anda punya semuanya, baru Anda memberi. Firman Tuhan katakan, Anda memberi, Anda diberi kelimpahan. Karena firman Tuhan tidak pernah batal. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, banyak saya lihat orang yang sudah punya semuanya, punya rumah yang besar, punya mobil yang besar, punya istri yang besar, suami yang besar, tapi mereka belum hidup dalam kelimpahan. Setuju? Terkadang belum hidup dalam kelimpahan. Anda boleh punya semuanya, tapi Anda belum tentu berkelimpahan. Jadi sebelum kita mendapatkan yang banyak, sebelum kita mendapatkan banyak yang kita mau, sebelum kita diberi kelimpahan, Anda harus mempunyai hati yang besar. Katakan hati yang besar. Ketika hatimu besar, berkat datang dalammu. Kita buka di 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini ayat jarang dibuka pasti, karena paling belakang. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, katanya, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan apa? Sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Kalau jiwamu baik, hidupmu baik. Kalau jiwamu baik atau hatimu baik, hidupmu pasti baik. Itu firman Tuhan. Kalau jiwamu melimpah atau hatimu melimpah, saya yakin hidupmu pasti melimpah. Amin. Poin yang kedua, kemurahan hati itu atau generosity adalah cara Tuhan memperbesar hidupmu.
Siapa di sini yang mau hidupnya besar? Atau mau yang begitu-gitu aja? Angkat tangan yang mau hidupnya besar. Kalau hidupmu mau besar, hatimu harus besar. Setuju? Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dari hati terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan dari hatimu terpancar kehidupan. Kalau hidupmu mau besar, hatimu harus besar. Itu yang Tuhan mau jemaat Rahmat Emmanuel di Ciputra ini. Kalau hidupnya besar, mau hidupnya besar, hatimu harus besar terlebih dahulu. Bukan hartanya, bukan kekayaan dulu, tapi hatinya itu yang besar. Kemudian yang lainnya akan menyusul. Amin. Kita buka di Lukas 12. Lukas 12 ayatnya yang ke-21. Lukas 12 ayatnya yang ke-21. Di sini bercerita tentang anak muda yang kaya. Firman Tuhan katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi siapa? Dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan, tadi saya katakan, Anda boleh punya semuanya di muka bumi. Anda bisa beli apa aja, Anda mungkin bisa beli apa aja, Anda mungkin bisa punya apa aja, tapi Anda belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Amin. Ini ayatnya. Kita boleh kaya dalam segala hal, tapi kita belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Jadi kemurahan hati atau generosity adalah ketika kita mampu memberikan sesuatu untuk orang lain. Saudara ingat janda di Sarfat? Siapa yang ingat janda di Sarfat? Siapa yang pernah ke Sarfat? Media kita. Ketika janda di Sarfat diminta oleh Elia membuatkan dia makanan, padahal itu makanannya hanya cukup untuk dia dan anaknya. Dia berkata di Alkitab bahwa ketika kami masak, ini cukup untuk kami berdua, janda ini dan anaknya, kemudian mereka akan mati. Tapi Elia bilang apa? Kata Nabi Elia, masak saja buat aku dulu. Tolong buatkan untuk aku dulu, baru buatkan untuk engkau dan anak. Ini janda ini makanannya serba kurang. Tapi karena dia memiliki hati yang besar, dia buatkan dulu untuk siapa? Nabi Elia, baru untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makanannya tidak pernah habis. Amin. Dikala Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang mungkin Anda nggak mungkin, mustahil hari ini bensin udah bernaik, harga naik. Berbuat sesuatu yang mungkin buat Anda masuk akal, tapi kalau Tuhan bilang Anda lakukan saja. Mujizat akan terjadi. Pak, tapi saya nggak biasa Pak memberi. Gimana saya mau memberi Pak? Saya aja kurang diberi, betul? Berapa banyak orang seperti itu? Pak, goro-goro saya mau memberi, saya aja masih kurang, betul? Bagaimana saya bisa memberi? Saya masih kurang. Saya kurang diperhatiin, saya kurang didoain, saya kurang apa? Kurang dikasihi, kurang ini, kurang itu. Kalau saudara merasa kurang dan saudara berkata, ngapain Pak saya memberi? Untuk apa saya memberi? Saya aja masih kurang. Kalau saudara pikir seperti itu, hanya ada 4 orang di dalam hidup. Siapa aja? Kalau Anda berkata, ngapain saya memberi? Saya masih kurang, udah dia aja yang memberi. Atau mereka aja yang memberi, jangan saya. Kalau Anda berkata seperti itu, dalam hidupmu hanya ada 4 orang. Siapa itu? Siapa itu? Saya, aku, gua, dan milikku. Betul? Me, myself, I, and mine. Betul? Kalau Anda berpikir ngapain saya memberi, di duniamu hanya ada 4 orang. Sekali lagi, kalau Anda berpikir saya bicara soal harta, soal materi, hatimu berarti belum besar.
Setuju? Ini bicara soal banyak. Mari kita buka lagi di Matius 6. Kita lihat di Matius 6. Matius 6 ayat ke-19 sampai 21. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat apa? Merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Betul? Firman Tuhan kan bilang di mana apa? Hatimu berada, di situ hartamu. Dia bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saya ada tips buat calon suami, calon istri. Siapa yang mau menikah dalam bulan Juni? Katakan. Agustus? Semua udah nikah. Saya ada tips buat calon suami, calon istri. Kalau Anda mau pasanganmu, kalau kau mau hati pasanganmu tetap dalam hidupmu, yang mana-mana, pastikan hartanya ada dalam hidupmu. Tuh kan? Pasti mikirnya materi lagi. Kalau Anda mau pasangan hati pasanganmu tetap dalam hidupmu, kalau kau mau hati pasanganmu tetap melekat pada hidupmu, pastikan hartanya ada dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi, bukan hanya materi. Saya jelaskan. Mari kita buka di Matius 13. Matius 13 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Apa itu harta? Firman Tuhan katakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, harta itu tidak selalu harus materi. Amin. Harta itu tidak selalu yang Anda lihat. Harta itu tidak selalu yang kelihatan. Harta itu tidak selalu harus materi. Tadi saya katakan, bisa pujian saudara, pelayanan saudara, tumpangan saudara, nasihat, pujian, air mata, maaf saudara, dan sebagainya. Siapa yang ingat anak muda yang kaya yang bicara dengan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang ingat cerita anak muda yang kaya yang sedang bicara dengan Yesus? Satu orang. Anak muda ini yang sangat kaya, dia berkata, guru, katanya, guru yang baik, bagaimana saya bisa masuk dalam kerajaan sorga? Dan Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Kata dia kepada Yesus, guru, semua itu apa? Sudah kulakukan. Apalagi guru? Supaya saya masuk dalam kerajaan surga. Apa kata Yesus? Jualah. Itu baru baca, ingat kan? Jualah seluruh hartamu dan ikutlah. Apa yang dilakukan? Kemudian dia pergi. Dia nggak jadi ikut. Kenapa? Karena hartanya banyak, dan buat anak muda ini kekayaannya yang paling penting. Betul? Ingat Abraham, bukan Pak Gembala. Abraham sini. Abraham itu orang kaya, sangat kaya, atau orang biasa-biasa aja?
Sangat kan? Sangat kaya. Abraham yang ada di Alkitab dalam firman Tuhan itu Abraham orang yang kaya raya. Tapi apa yang Tuhan minta dari dia? Anaknya yang tunggal. Kenapa Tuhan tidak minta hartanya Abraham seperti anak muda ini? Kenapa Tuhan tidak minta hartanya Abraham seperti dia meminta hartanya anak muda ini? Karena buat Abraham harta itu adalah anaknya yang tunggal. Amin. Jadi ketika kita bicara soal harta, tidak selalu benda mati, tidak selalu uang. Mungkin buat Anda hari ini yang paling berharga itu, jadi kalau saya bicara soal harta adalah sesuatu yang berharga, yang paling berharga dalam hidup. Mungkin saat ini dalam hidupmu yang paling berharga adalah apa? Adalah waktumu mungkin. Betul? Mungkin yang paling berharga dalam hidupmu saat ini apa? Perhatian orang lain. Mungkin Anda punya semuanya, Anda sudah punya semuanya, tapi Anda kurang perhatian. Mungkin Anda punya semuanya, tapi Anda kurang doain. Jadi harta adalah sesuatu yang paling berharga buat Anda saat ini. Karena Tuhan tahu bahwa yang paling berharga untuk anak muda ini adalah hartanya, itu yang Tuhan minta. Karena Tuhan tahu bagi Abraham yang paling berharga, harta yang paling berharga adalah anak yang tunggal. Tuhan minta apa? Anak yang tunggal. Tapi lihat apa yang terjadi ketika kita memberikan yang paling berharga buat kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Berkat yang untuk Abraham dikasih oleh Tuhan di atas gunung. Betul-betul. Ketika dia mau menyembelih anaknya, di situ berkat Abraham diberikan Tuhan. Amin. Bukan saat dia naik gunung. Ketika dia mau memberikan yang terbaik, dia memberikan hartanya bagi Tuhan, Tuhan gantikan dengan berlipat. Setuju? Amin. Masih bisa bernafas? Terlalu berat? Amin. Kemurahan itu, saudara, bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Yang ada di dalam hatimu lebih penting daripada apa yang Anda lepas dengan tanganmu. Setuju? Banyak orang apa? Suka memberi. Kenapa ini penting sampaikan? Karena banyak orang suka memberi. Banyak orang yang dermawan, suka nyumbang, suka bantu, suka kasih orang, tapi hatinya tidak rela. Betul? Hatinya nggak rela kalau dia memberi. Mungkin tangannya melepaskan. Banyak orang suka memberi, tapi hatinya belum rela. Hatinya mau besar, mengharapkan sesuatu balik kamu. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan supaya apa? Miliki dulu hati yang besar, maka hidupmu akan besar. Amin. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Masih bisa bernafas? Satu ayat lagi boleh? Terakhir. Katakan terakhir. Cuman kalau terakhir, ya. Ulang. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Saya menggunakan para musik untuk maju ke depan. 2 Korintus 9 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia juga amin. Jangan lupa benih ditabur, roti jangan kebalik. Banyak orang roti ditabur, benihnya dimakan. Jangan lupa benih ditabur, roti ia siapa? Tuhan ye. Apa yang dimaksud Tuhan dengan benih? Benih apa? Benih apa yang Tuhan maksud di sini? So perhatikan,
Tuhan tidak melipat gandakan pohonnya. Tuhan tidak melipat gandakan batang pohonnya. Tuhan melipat gandakan buahnya. Amin. Benih yang dimaksud di sini adalah yang tadi, yang paling berharga dalam hidup. Setuju? Perhatianmu, doa-doamu, belas kasihanmu, pujianmu, kata maafmu, pemberianmu pada orang lain, tumpanganmu pada orang lain, pemberian makan pada orang lain, ya, mengasihi orang lain, belas kasihanmu pada orang lain, nasihatmu untuk orang lain, telingamu untuk orang lain, dan sebagainya. Kalau ada berikan yang berharga buat saudara kepada orang lain, janji Tuhan katanya, Dia akan apa? Melipat gandakannya dalam hidup. Amin. Kunci dari semua ini adalah, kalau hidup mau besar, Anda harus murah hati. Anda harus menjadi orang-orang yang generous. Apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda lepaskan dalam hidupmu, apa yang Anda lepaskan dari tanganmu, mungkin lepas dari tanganmu, iya. Mungkin lepas dari tubuhmu, iya. Tapi saya mau katakan hari ini, berkat itu, benih itu yang Anda tabur akan kembali dalam hidup. Amin. Jadi saya berdoa supaya semua kita di sini, semua jemaat Rahmat Emmanuel, hidupnya besar. Amin. Hatinya besar, hidup kaya raya, umurnya panjang, betul? Memiliki nama baik, alias kehormatan. Untuk semuanya itu kita perlu melakukan yang namanya murah hati. Tuhan memberkati.